Bagaimana jika pencemar membayar tagihan iklim? Haruskah negara kaya dan perusahaan bahan bakar fosil membayar kerugian dan kerusakan iklim yang mereka timbulkan? Kaitan antara emisi gas rumah kaca dan kejadian cuaca ekstrim yang sudah terjadi saat ini sudah terjalin dengan baik. Peristiwa seperti banjir Pakistan, siklon Madagaskar, dan kekeringan Somalia menjadi lebih intens dan lebih sering karena perubahan iklim. Mereka telah menyebabkan kematian dan kehancuran dan membuat negara menghadapi kerusakan ekonomi yang sangat besar, menjerumuskan mereka ke dalam hutang dan mengalihkan dana dari bidang kritis lainnya, seperti perawatan kesehatan dan pendidikan. PDB rata-rata dari 65 negara yang paling rentan terhadap iklim di dunia akan turun sebesar 20% pada tahun 2050 dan 64% pada tahun 2100. Karena ancaman iklim seperti itu menjadi bagian yang lebih besar dari kehidupan kita, banyak yang berpendapat bahwa negara dan perusahaan yang bertanggung jawab atas polusi di tempat pertama harus menjadi satu-satunya tagihan. Jadi, bagaimana jika kita hidup di dunia di mana para pencemar benar-benar membayar kerusakan iklim yang mereka timbulkan? Berapa banyak yang mereka butuhkan untuk batuk? Dan apakah pembayaran ini menandakan akhir dari industri bahan bakar fosil? Akankah pendanaan ini dapat meringankan kerugian yang ditimbulkan? Dan dapatkah itu berarti negara-negara yang paling rentan di dunia pulih dari bencana iklim dan beradaptasi dengan ancaman yang mengancam? Diskusi tentang siapa yang harus membayar kerugian dan kerusakan iklim telah menjadi isu geopolitik utama dan diperkirakan akan menjadi agenda utama pada pembicaraan iklim COP27. Sekretaris Jenderal PBB Antonio, yang semakin blak-blakan tentang ketidakadilan perubahan iklim dalam beberapa tahun terakhir, menggambarkan krisis iklim sebagai studi kasus dalam keadilan moral dan ekonomi. Dia berpendapat pencemar harus membayar karena negara yang rentan membutuhkan tindakan yang berarti. Tanggung jawab atas perubahan iklim dapat dilihat pada beberapa tingkatan yang berbeda, tindakan pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan individu. Jadi semuanya sama rata. Semuanya dapat dikaitkan dengan emisi. Perusahaan bahan bakar fosil juga semakin dimintai pertanggungjawaban atas emisi gas rumah kaca mereka. Sebuah laporan tahun 2017 dari CDP, sebuah organisasi nirlaba, menemukan hanya 100 perusahaan bahan bakar fosil bertanggung jawab untuk memproduksi 71% dari semua gas rumah kaca global yang dipancarkan sejak tahun 1988. Jika perusahaan bahan bakar fosil terbesar di dunia dimintai pertanggungjawaban atas emisi ini, mereka dapat dipaksa untuk membayar jumlah tahunan berdasarkan bagian mereka dari polusi karbon global yang telah dikeluarkan selama 20 tahun terakhir ke dalam dana iklim yang dibayar oleh pencemar. Hal ini dapat membantu negara berkembang mengatasi dampak iklim dan biaya peralihan ke energi bersih. Para pencemar ini juga dapat diminta untuk membayar setiap emisi yang sedang berlangsung melalui pajak internasional atas ekstraksi bahan bakar fosil, seperti yang diusulkan oleh koalisi negara-negara yang rentan terhadap iklim. Di sini perusahaan akan dikenakan pajak untuk setiap ton batu bara, minyak, atau gas yang mereka ekstrak. Dimulai dengan tarif rendah dan meningkat setiap tahunnya, pajak semacam itu dapat mengumpulkan miliaran untuk membantu negara membangun kembali dan pulih dari bencana. Pajak yang merusak iklim adalah cara membangun akuntabilitas dan tanggung jawab, kata De Coste. Ini membuka percakapan tentang bagaimana pencemar dapat menyediakan dana yang cukup bagi negara-negara yang rentan untuk beradaptasi dengan ancaman iklim yang mereka hadapi. Beberapa pemerintah saat ini sudah mempertimbangkan untuk mengenakan pajak atas keuntungan tak terduga dari perusahaan bahan bakar fosil yang mendapat keuntungan dari harga energi yang tinggi. Beberapa pendapatan yang diperoleh dari pajak semacam itu dapat membantu masyarakat yang rentan untuk pulih dari kejadian ekstrim seperti kekeringan dan banjir. Di dunia di mana para pencemar membayar bagian mereka secara adil, apakah itu cukup untuk memberi kompensasi kepada masyarakat atas kerugian yang mereka derita? Willis mengatakan, kok Willis?
Wells mengatakan berapapun bayarannya tidak akan pernah cukup karena banyak komunitas akan terus melihat dampak iklim di masa depan. Terlebih lagi, ada beberapa dampak iklim yang tidak dapat dibayar oleh para pencemar karena tidak dapat dihitung atau dipulihkan dengan biaya berapapun. Tidak ada jumlah uang yang dapat mengkompensasi hilangnya dan kerusakan iklim. Hilangnya nyawa manusia, warisan budaya, spesies hewan dan tumbuhan, dan tanah leluhur adalah beberapa dampak yang paling besar. Namun, pencemar yang membayar kerusakan akan membantu memperbaiki ketidakadilan iklim global dan mengakui bahwa mereka yang dirugikan secara tidak proporsional oleh perubahan iklim cenderung bukanlah orang yang bertanggung jawab sebagai penyebabnya. Nah, menurut kalian, para pencemar ini wajib membayar atau enggak? Dan juga untuk kalian, please stop buang sampah di kali atau sungai, stop buang sampah sekresek di pinggir jalan, stop jadi penjahat sampah, buang sampah pada tempatnya, cari pembuangan sampah itu mudah kan? Cuma mungkin kalian aja yang buang sampah sembarangan males nyarinya, dan mungkin gak mau bayar buat buang sampah. Semoga kita semua semakin sadar pelakuan buruk kita terhadap bumi membahayakan diri kita sendiri di masa depan. Sekian video kali ini, terima kasih yang udah nonton, semoga kalian selalu baik-baik saja. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye!